Izinkan kami bersyukur dalam segala keadaan. Kami tetap memandang Kristus yang baik. Rencananya atas setiap kami, ya dan amin. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Dia menyiapkan engkau, dia menuntun, dan dia ada sebelum engkau ada di sana. Biarlah pagi hari ini segala hal boleh kami tanggalkan dan kami fokus kepada kebaikan Tuhan. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Anugerah-Nya yang melimpah. Pertolongan yang tepat pada waktunya boleh menyertai dan menuntun setiap anak-anak-Mu di dalam kehendak-Nya. Sehingga kami memilih untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah bagi setiap kami melalui Roh Kudus-Mu dan melalui ayat-ayat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, bolehkah kita beri tepuk tangan ya untuk kebaikan Tuhan. Bu Ida dan tim profetik, terima kasih. Apakah kita semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Ya, pertama-tama sekali lagi saya menyapa setiap kita yang ada di belakang ini di ruangan nursery, yang di atas ya, lambaikan tangan semua. Ya. Terima kasih, bahkan juga yang beribadah bersama-sama melalui Zoom. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa seperti ini. Juga khusus tadi pagi saya dikejutkan, saya bertemu dengan sahabat saya dari Blitar ya, yang sekarang ada di Manchester ya, di Inggris, yaitu Bro Ferry. Boleh kita beri tepuk tangan ya dia. Saya tanya, loh saya mau nyapa sungkan, ternyata benar, dia dari liburan, dia ada di sini. Dan juga sahabat kita juga baru yang mungkin belum pernah ke ibadah umum ya, dari Jepang, Tokosan, welcome ya, Tokosan. Kita beri tepuk tangan juga bersama temannya. Dia bisa hadir, dia original dari Jepang dan dia menjadi guru di Sekolah Pelita Harapan. Juga sahabat-sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang di pojok sana ya. Tadi kita ngobrol di belakang, Pak Budi, saya ketemu Pak Daniel dan Ibu Esther, ketemu Pak Jimmy, semuanya begitu menarik ya. Jadi sekali lagi Tuhan sungguh baik. Kita beri tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Nah hari ini saya melanjutkan session tema kita bulan ini yaitu bersukacita senantiasa. Kita tahu bahwa bersukacita senantiasa itu begitu penting. Kenapa? Bersukacita adalah hal yang membuat kita semua jadi indah. Hidup jadi nyaman, kita produktif, kita menghasilkan sesuatu, rasanya indah. Bahkan penelitian mengatakan orang yang bersukacita, itu kalau orang kena kanker ya, itu harus dikasih morfin, opium, itu bersukacita dan tertawa itu efeknya 200 kali lebih hebat dari orang pakai opium. Jadi sel-sel tubuh kita sehat, kita fresh, kita semangat, ada sukacita, dan kita melakukan dengan hati yang gembira. Karena itu kita dengar benar-benar kan firman Tuhan di dalam kitab Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita tahu kalau kita gembira, kita sehat. Penyakit apapun bisa dilibas kalau kita gembira. Tetapi kalau kita sedih, kita patah semangat, maka tulang kita kering. Kita tidak bisa produktif. Saya suka bilang kepada kawan-kawan yang sakit, yang sedang mengalami banyak penderitaan, bro bangkit, sis bangkit. Kenapa? Kalau orang itu sakit, jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Karena itu kita perlu bangkit. Kita perlu bersukacita. Kita memegang prinsip firman Tuhan ini. Yaitu apa? Bersukacita senantiasa. Dikatakan di dalam Filipi 4
Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacita. Enggak hanya sekali bersukacita, tapi bersekali lagi kukatakan, artinya penting sekali bersukacita itu. Kemudian, dan banyak ayat yang lain, tapi kemudian saya bacakan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi, hari-hari ini kita tahu persis perbedaan antara orang bersukacita dan orang yang tidak bersukacita, bersedih. Dan Tuhan mengingatkan kau supaya bersukacita, memilih jalan sukacita, berbahagia. Tetapi seperti kata Pak Sian tadi di pembukaan ibadah ya, yang sudah direkam, seringkali bisa enggak kita bersukacita dalam keadaan-keadaan yang sedang tidak baik. Ketika tidak ada harapan. Ketika kita dikhianati atau ditinggal teman. Ketika kebutuhan hidup meningkat sehingga kita tidak cukup, jangankan bulan ini. Tanggal 10 belum tentu kita bisa lewati. Ketika proyek yang dipercayakan tiba-tiba berhenti, ada saja di stop. Apakah kita bisa bersukacita? Bagaimana kita menemukan alasan dalam kondisi seperti ini kita bersukacita? Mungkin dalam kelemahan tubuh, mungkin dalam hal-hal kita difitnah, kita ditinggalkan, kesepian. Bahkan orang yang paling kita percayai mengkhianati kita. Firman Tuhan mengatakan apa? Bersukacitalah di dalam segala kondisi. Tapi bisa enggak? Bagaimana caranya? Apakah ini teman ada yang bilang, oh ini sebuah kewajiban, wajib kita bersukacita. Oke, wajib. Sebuah obligation. Tapi kalau kita kewajiban, tidak menemukan alasan, rasanya berat. Karena itu pagi hari ini mau dengar, mari kita menemukan alasan. Kalau kita tahu alasan, maka kita mempunyai drive, dorongan kekuatan. Kalau kita tahu alasan kenapa saya harus bekerja, supaya anak istri saya cukup, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena seorang pria ingin anak istrinya bahagia, berkecukupan. Ada alasan. Kenapa kita ke gereja bersama-sama, kita menyembah Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, kita ingin dikuatkan, kita ingin melangkah bersama-sama. Ada alasannya. Tetapi kalau sebuah kewajiban, tentu seringkali kita capek, letih. Nggak ada wajib doang. Kenapa ya wajib? Mempertanyakan. Karena itu pagi hari ini, saya mengajak kita clear ya, mengerti alasan yang tepat. Kemarin saya diskusi sama Pak Han, Pak Sian, ada satu kalimat yang muncul. Kutipan dari Einstein berkata, if you do the same thing, and then you hope get better result, it is crazy. Gila zaman modern adalah, kalau kita melakukan yang sama, tetapi berharap hasilnya yang berbeda. Kerja kita ya gitu-gitu saja, tahun depan pengen naik gaji. Bilang kiri kanan, mimpi kali ya. Dari dulu malas, dari dulu enggak pernah inisiatif, dari dulu gitu-gitu aja. Tapi pengen berkatnya bertambah. Orang-orang suka bilang gini, disuruh rajin, rajin dong. Ya Pak, malas ini Pak. Kerja dong, tunggulah Pak, bentar lagi. Selesaikan laporan, tenang Pak. Terus maksudmu apa saya tanya? Pak, bukankah firman Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya? Pasti kalau indah ya indah. Bilang kiri kanan, itu ngawur ya. Kita ini, Pak Han mengingatkan saya, yuk mau menabur air mata. Menabur hari-hari ini, bekerja dengan keras, mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi kalau cara kita rubah, kita lebih keras, kita tingkatkan kompetensi diri. Kalau tahu kita tidak cukup, jangan lakukan itu saja, tambah kompetensi Anda. Tingkatkan produktivitas, lebih rajin, temukan jalan baru, maka ada kemungkinan di dalam manajemen kita lebih baik. Tapi kalau caranya sama, tiap hari nggak berubah, Tuhan Yesus datang juga, kita tetap begitu saja. Oh kita pengen jemaat kita tambah Pak. Iya kita doa.
Tapi kita malas untuk menjangkau. Kita malas untuk pergi keluar. Kita malas untuk itu. Nanti kan penuh-penuh sendiri. Bilang kiri kanan. Semua indah pada waktunya lah Pak. Kita ini orang percaya. No. Saya mau mengajak kita semua memahami. Bahwa semua yang Tuhan sudah berikan itu begitu baik, sempurna. Kita ini potensi Allah semuanya lengkap. Lengkap. Tuhan mati untuk setiap kita. Tetapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh potensinya itu mencapai apa yang Tuhan inginkan. Dia bisa bertumbuh, hidupnya menjadi berkat. Kenapa? Ada orang-orang yang tetap seperti itu. Potensinya tidak muncul. Sama-sama terima urapan, sama-sama terima hal yang baik dari Tuhan. Tetapi dia tidak mau berubah. Tidak mau mengambil tindakan-tindakan sehingga hidupnya Bapak Ibu terkurung. Saya suka bilang longer, not always better. Lama tidak berarti lebih baik. Firman Tuhan jelas berkata, yang terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa? Orang yang baru mengenal Tuhan, menerima firman dan melakukan segenap hati. Tetapi yang lama sudah bilang, aku sudah biasa, aku sudah lulus ini, aku sudah ikut ini, so what? Jadi bukan lamanya, tetapi saya mau kita semua ketika dengar kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku. Bilang kiri kanan, menjadi pelaku-pelaku. Bukan lama ya. Saya sudah lama loh jadi orang Kristen. Terus kenapa? Kan semuanya indah pada waktunya. Saya mengingatkan kita semua Bapak Ibu, inilah kehidupan. Tidak selalu mulus. Tidak selalu indah. Pak Presiden dan banyak mengamat tahun depan, tahun yang sulit. Karena itu apa? Simple. Siapkan diri kita menghadapi hal sulit. Katakan amin. Bukan, nanti Tuhan juga tolong. Bukan. Tuhan pasti menolong, pasti dengan caranya. Tetapi semua kembali kepada persiapan kita. Apakah kita siap menghadapi hal-hal sulit? Apakah kita siap ketika kita ditinggalkan teman-teman, kita harus berjalan sendiri? Atau sebaliknya, hari-hari ini saya diingatkan Tuhan, ada banyak pergaulan yang tidak baik. Anda berkumpul dengan orang-orang yang suka mengeluh. Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak mau maju. Anda berkumpul dengan orang-orang yang itu saja komplain terus. Berhenti bergaul dengan orang seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaulan dengan jemaat, orang-orang di komsel kita, yang sama-sama mau berlari mengejar kehendak Tuhan. Mau berlari memperbaiki situasi dan kondisi. Mau hidup menjadi terang dan garam. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Sehingga kita bersama-sama bergandengan. Karena 5 tahun ke depan, you will be the friend you make. Apa yang teman-teman bergaul tiap hari, itulah diri Anda. Sekalipun kau sudah sangat baik. Cinta Tuhan. Kalau pergaulanmu dengan orang-orang yang minum-minum, merokok, suka membicarakan kejelekan orang, dan Anda tidak keluar dari pergaulan yang buruk. 5 tahun ke depan, Anda akan sama dengan mereka. Karena itu, pesan Tuhan hari ini, mari kita berubah. Change. Ya. Terutama kita berbicara tentang merubah dari kepedihan kepada sukacita. Apakah kita masih punya alasan untuk bersukacita? Apakah sebuah keharusan, kewajiban, atau ada alasan yang lain? Kita tahu sukacita itu penting. Hati gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya mencatat juga di beberapa ayat yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Catatan saya di firman Tuhan, yaitu hati, Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yuk, tengok kiri kanan. Bersukacita enggak? Masuk gereja kalau ketemu teman-teman wajahnya tersenyum, waduh selamat pagi. Wow, kita nyanyi dengan hati yang gembira ya. Semangat kita begitu
mempengaruhi hidup kita. Saya akan berbagi 4 alasan kenapa kita memilih untuk tetap bersuka cita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar kita dikasihi Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, bukan kita yang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, bukan. Yang menemukan kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan pun mati untuk kita di kayu salib. Bahkan peristiwa itu pun kita tidak tahu, itu terjadi sudah lama. Betapa dia mengasihi kita. Saya mau kesadaran ini membuat kita tetap melihat Tuhan di dalam segala penderitaan dan kesulitan. Tuhan itu tetap ada. Dan tidak kebetulan kita ada di muka bumi ini. Tuhan mengasihi kita. Saya adalah orang Jawa, punya prinsip selalu untung. Sekalipun nama saya bukan Untung. Kebanyakan teman saya yang Chinese justru namanya Untung, ya Pak ya. Nah, ada apapun saya belajar, dilatih di orang tua, yuk bersyukur ya. Kecelakaan, bersyukur ya kamu bisa pulang. Ditipu orang, bersyukur masih hidup. Enggak lulus kuliah, bersyukur bisa memperpanjang lagi, jadi masih lebih lama. Bersyukur, kok belum nikah-nikah, bersyukur uangnya enggak habis. Waktu saya dilatih bersyukur, awalnya saya enggak ngerti, apa sih, kok dikit-dikit bersyukur, enggak menerima kenyataan. Enggak, dia memilih melihat apapun yang terjadi, lebih baik bersyukur. Bahkan kalau mati pun masih disyukuri. Syukur ya mayatnya ditemukan. Banyak yang mati, mayatnya hilang. Mau tubuhnya terpecah-pecah, masih bersyukur juga. Lokasinya ketahuan. Jadi Bapak Ibu, falsafah Jawa mengajari saya belajar bersyukur dalam segala keadaan. Ketika saya mengenal Tuhan, saya kembali menyadari bahwa kasih-Nya itu tidak bersudahan. Terlalu banyak ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan betapa kasih Tuhan itu nyata. Sejak dari kandungan kau dipilih. Rancangan Tuhan atas hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ada yang katakan turut. Sebenarnya saya lebih suka Tuhanlah aktor di balik ini semua. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kamu lihat, semua disediakan. Artinya apa? Kita jangan terjebak kebohongan iblis. Tuhan baik, Bapak Ibu, sangat baik. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, semua yang baik datangnya dari Tuhan. Lainnya itu bapak pembohong. Ketika kesulitan terjadi, iblis bilang, Tuhanmu nggak tolong kamu kan? Mana buktinya? Kamu sama aja, kamu menyembah Tuhan Yesus yang gagah perkasa, ternyata hidupnya juga nggak ada bedanya. Iya betul, hidup kita nggak ada bedanya. BBM naik, kita juga kena naik. Memang bisa kartu Abalaf dapat diskon 20%. Enggak, kita punya problem yang sama. Tapi kita bisa menyikapi berbeda. Kita menyikapi berbeda. Bahwa kita ini orang-orang yang dicintai Tuhan. Padaku ada rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Oleh teman-teman, oleh bahkan orang-orang jahat, bahkan kadang-kadang pasangan, orang-orang dekat kita suka menggagalkan. Ketika kita mau maju melakukan sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita, dia bilang, udahlah mas, nggak usah neko-neko, biasa-biasa saja hidup. Udahlah. Mari lebih fokus kepada Kristus yang begitu penuh kasih atas kita. Sehingga ketika kesulitan, masalah datang, lihat, bahkan kalaupun kita harus menderita, lihat, hidup kita tidak berhenti di bumi ini. Kalau kita mengharapkan Kristus hanya untuk hidup di bumi ini, kita menjadi orang yang paling malang. Karena bukan dari Malang ya, yang dari Malang, bukan orang Malang, Pak Sian istrinya dari Malang. Ya Pak Sian ya, Malang. Tetapi orang beruntung, kenapa? Hidup kita akan menerima upahnya di dalam kekekalan. Itu ada kakak istri saya juga dari Malang, datang. Saya kasih tahu, meskipun engkau dari Malang, nasibmu tidak malang ya.
Nasibnya Surabaya ya Pak ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting Bapak Ibu. Kita menyadari hal ini. Lihat, kayaknya ada lagu kan, hitung berkat satu persatu. Engkau heran lihat jumlahnya. Saya nggak berani nyanyi, nanti takut Pak Han. Pak suaranya kurang enak katanya, haleluya Pak. Tapi saya kan menyenangkan hati Tuhan ya. Tapi jemaat sakit telinganya Pak kalau fals nyanyi. Nah itu hiburan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesadaran ini terus kita bangun. Karena itu kita diminta ikut doa pagi bareng, ingat Tuhan baik, kemudian membaca firman. Semua itu janji-janji Tuhan itu untuk hidup kita. Untuk di bumi ini. Kenapa? Kalau kita mati sudah selesai pertarungannya. Kalau mati kita menerima upah jaminan, dan itu ya dan amin. Cuma di dalam hidup ini mau nggak kita bertarung terus mengenakan pikiran Kristus setiap hari, mengenakan pikiran Kristus bersama-sama. Sampai kapanpun kita tidak sempurna Bapak Ibu. Kalau engkau melihat orang lain, engkau pasti juga kecewa. Founder Gereja Abala Pak Adelio sering mengatakan, kalau engkau tinggal sama dia, juga tidak sesempurna yang kita lihat. Pasangan kita tidak sempurna, pemimpin kita tidak sempurna. Gitu. Yang sempurna hanya Kristus yang penuh kasih. Yang harus kita dekati, kita tiap hari bersama dengan Dia. Yang kedua, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Seringkali apa yang kita doakan ditunda, itu membuat kita sedih. Tetapi saya mau mengatakan bahwa penundaan, itu Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik dalam menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ketika mempersiapkan khotbah pagi ini, saya baca di dalam Yohanes 11. Bagaimana Tuhan Yesus ketika diundang sama Marta dan kakaknya Lazarus itu, karena Lazarus sedang sakit. Tapi Yesus sengaja menunda. Kabarnya ketika datang, Lazarus sudah mati. Semua orang berpikir, kakaknya berpikir, nggak tertolong lagi seandainya datang sebelum dia mati. Manusia berpikir, terlambat. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-35, Yesus itu sampai nangis. Dia mencintai kita Bapak Ibu. Dia sengaja menunda, ingin menunjukkan cintanya. Akhirnya Lazarus dibangkitkan. Bangkit itu ada gambarnya. Setelah 4 hari meninggal. 3 atau 4 hari Pak? Ya, pokoknya sudah meninggal ya. Meskipun akhirnya Lazarus mati lagi. Yang bangkit tidak mati hanya Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, sesuatu yang besar itu terjadi ketika kita tidak dijawab langsung. Bisa berarti kita dikatakan tidak, ditunda. Tetapi semuanya itu yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Katakan amin. Jadi jangan berhenti berdoa ketika belum dijawab, gak ada masalah. Mungkin kita perlu 10 tahun berdoa, 20 tahun berdoa sebelum papa kita, mama kita mengenal kebenaran. Gak ada masalah. Tinggal lakukan doa dengan ucapan syukur, dengan setia. Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau tidak pernah terlambat. Sekalipun kelihatannya lambat, Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Kalau kita paksa-paksa goyang Tuhan, ini sudah telat Tuhan. Kalau Engkau gak jawab hari ini, aku meninggalkanmu. Aku akan pindah gereja. Itu namanya doa mengancam. Apakah Tuhan mau menjawab? Gak tahu, kadang-kadang juga mungkin dijawab Tuhan. Karena Engkau memaksa. Tetapi kalau Tuhan mengasihi kita, Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Anak kecil meminta pisau, sekalipun menangis, kita orang tuanya mengasihi enggak? Kamu belum tahu bahayanya pisau itu. Nangis, saya pengen pisau itu untuk motong daun. Iya, habis daun tanganmu yang dipotong nanti. Orang tua yang baik tahu tepat kapan dia memberi. Kapan dia memberi HP, kapan dia memberi ini, semua ada waktanya. Apalagi Tuhan kita, tahu yang sempurna. Katakan amin. Jadi jangan memaksa Tuhan. Satu-satunya yang kita tidak boleh paksakan kepada Tuhan, yaitu waktu Tuhan.
Cuma kita tidak boleh malas. Kali kita lakukan bagian kita, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan baik, yang disebut dengan karakter dan integritas. Karakter adalah what are you doing when no one watching? Kalau nggak ada orang lihat, ya kita lakukan. Diri kita. Bukan kalau pas kelihatan orang, kelihatan baik. Melayani Tuhan karena kita cinta Tuhan. Itulah karakter. Integritas apa? Melakukan yang benar. Doing the right thing. Sekalipun no one watching. Melakukan proses yang benar. Ketika dilakukan itu yang lain ketawa-ketawa. Bos gak datang, ngapain kamu kerja? Kita tetap bekerja. Bos gak datang, kita santai aja maknanya menikmati. Kan ada pepatah, kalau gembalanya pergi, domba bersukaria. Kita tidak tertarik. Ketika kita bekerja keras, tubuh kita rasanya lega, kita istirahat. Nah, orang lihat, orang itu menderita sekali. Nah, kita tidak menderita kok. Kerja keras itu happy. Katakan amin. Kerja keras itu happy. Istirahat kita enak. Kita ini melayani SPK. Pak Han kemarin malam-malam mau pergi. Pak Han seharian kita dari pagi. Mau pergi lagi. Iya. Iya Pak, melatih diri kita. Saya senang sekali dengar kalimat itu. Melayani Tuhan itu fun, menyenangkan. Bekerja itu baik. Jangan karena dilihat orang. Akan tiba waktunya tiba-tiba sebuah surat turun kepada kita. Pak, perusahaan ini butuh pemimpin. Mau nggak Bapak? Loh kok bisa saya dipilih? Kita sudah amati nih, Bapak tidak terpengaruh oleh situasi apapun, fokus pada pekerjaan Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Promosi datangnya dari atas. Kita tidak usah cari, tidak usah sibuk-sibuk. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita kerjakan. Karena itu ruangan-ruangan sempit, ketika kita tidak dilihat orang, ketika dalam kesepian, ketika semuanya sedang terlelap, kita bekerja dengan keras. Kita berdoa, kita melakukan bagian kita, bukan untuk dilihat manusia, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Itu keren Bapak Ibu. Sehingga penundaan kita bukan karena ingin diangkat, kita ingin enggak. Saya mengalami dalam perjalanan hidup ketika fokus, saya tidak tertarik, rebutan posisi apapun. Dan sampai hari ini saya tahu, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan. Berapa kesempatan, berapa promosi, berapa kesempatan saya masih ingat cerita, menjadi board sebuah lembaga, saya diminta, didatangi, dan saya tidak pernah mempromosikan diri. Ada teman-teman saya bilang, Pak, mesti buat konten. Saya ingatkan, buat konten tidak boleh untuk pamer. Konten itu bagian kecil dari hidup kita. Realitas lebih penting. Konten adalah file, dokumentasi hidup kita. Dilihat puji syukur, tidak dilihat itu namanya dokumentasi. Jangan viral, jangan kelihatan keren di sosial media, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Bilang kiri kanan, aku tahu yang dimaksud. Sekalipun saya pernah membuat konten ditonton 6 juta lebih, Pak. Saya terkenal sekali. Saya jalan di sebuah tempat, ini Pak Mahalyo nih ya. Keren, Pak. Saya bilang, waduh, apa ya? Videonya saya lihat. Oh, Bapak motivator lah. Saya bilang, sejak saat itu saya belajar, Tuhan. Aku tidak mau seperti ini. Aku mau membuat konten, saya suka. Semua konten yang saya buat hanyalah untuk file sebenarnya. Supaya ketika nanti Tuhan panggil saya, ada legacy. Anak cucu orang bisa lihat pesan-pesan Tuhan apa yang sudah saya kerjakan dalam hidup. Tetapi kalau tidak dilihat, itu pun juga tidak masalah. Ingat, semua motivator yang ada di sosial media ternyata butuh pertolongan juga. Bilang kiri kanan, jangan terjebak ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini saya sering mengalami ini testimoni ya, dibatalin. Barusan saya diundang jadi pembicara sebuah pendidikan profesi. Jumat, Kamis saya ditelepon, Pak Sabtu ini Bapak ngajar ya? Kok mendadak ya? Iya Pak, dia cerita gini-gini, karena Bapak bisa ngajar di komunikasi untuk pendidikan ini. Oke, saya siapin. Sabtu acaranya, Jumat malam di WA, maaf Pak acaranya ditunda, tidak ada pembatalan. Kapan? Saya cuma bilang, kiri kanan, bilang apa?
Puji Tuhan. Terima kasih Pak informasinya. Selesai. Nggak usah sakit hati. Kita menyiapkan materi itu baik kok, melatih. Akhirnya nggak sampai sebulan, waktu itu juga tiba. Coba bayangkan kalau kita ngomel-ngomel. Oh ini lagi santai-santai diburu-buru habis itu dibatalin. Nah, ingat. Bilang kiri kanan, dibatalin, ditunda, no problem. Yang penting persiapkan dengan baik. Ya, siapkan dengan baik. Ketika Tuhan mengangkat kita, pada waktunya kita sudah siap. Dan Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab tanpa melatih kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, udah dikit lagi ya. Yang ketiga, Bapak Ibu seringkali problemnya adalah di perencanaan, manajemen saya bilang. If you fail to plan, you plan to fail. Failing to plan is planning to fail. Orang yang tidak punya rencana, gagal merencanakan, sebenarnya merencanakan untuk gagal. Hidup kita itu terlalu indah. Kalau goso, udahlah mengalir aja Pak, saya takut punya rencana. Mengalir saja, hidupmu pasti babak belur. Yang baik itu enggak otomatis. The good thing never come by itself. The bad thing, yes. Yang baik hidup yang teratur, terencana, merencanakan pensiun, nanti pensiun income-nya dari mana, semua itu butuh perencanaan. Saya menemukan sampai hari ini, hamba-hamba Tuhan juga teman-teman saya, mau pensiun sudah usia, pensiun, hidupnya masih survive. Kemudian dia berkata, semua tanggung jawab Tuhan. Bukan. Engkau gak memanage hidupmu Bapak Ibu. Saya sedih sekali mengatakan banyak orang, ketika gajinya gak cukup, dia hanya melakukan, dia bilang, ya bertindak dong, lakukan sesuatu. Enggak Pak. Ini sudah nyaman, zona nyaman. Apanya yang nyaman? Engkau masih kekurangan, engkau melakukan sesuatu. Kalau kau masih kerja di situ, kerja dengan baik. Apalagi, Bapak Ibu, manage, tingkatkan kompetensi, ambil kursus. Ada orang yang dikasih 100 juta, ada orang yang dikasih UMK, kenapa? Kompetensinya berbeda. Kalau kita hanya mau, cukup, kemudian kita tidak sadar, ada yang direncanakan. Ketika tahu kebenaran ini, saya merancang detail. Masa depan saya apa yang harus terjadi kalau saya jadi full time, apa yang saya lakukan. Ketika saat tiba saya pengen melayani dengan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tidak dibebani oleh berbagai dosa yang merintangi dan yang menghambat. Kenapa? Perencanaan. Hari tua konflik. Karena uang terlalu banyak. Pasangan muda konflik karena uang. Terlalu banyak. Rata-rata mereka datang dan cerita, Pak saya salah merencanakan. Pak saya salah memperkirakan. Bilang gini bahasa Jawa, akeh tunggale mas. Ngerti ya? Terlalu banyak orang ngomong kayak gitu. Pak anak saya sekolah, nggak bisa bayar sekolah. Ya cari sekolah yang bisa bayar. Sekolah negeri juga banyak. Apalagi tunas bangsa, diskonnya besar. Mana tunas bangsa? Gimana? Tanda tangan pahan cukup untuk Pak Sian. Diskonnya besar. Tapi bukan berarti terus semuanya beres. Enggak, masih ada SPP bulanan. Dihitung semuanya. Kalau enggak cukup, lakukan perubahan. Jangan tiap bulan kurang terus mengucap syukur. Mengucap syukurnya enggak salah, tapi mau enggak engkau berubah? Memanage hidupmu. Kalau engkau sakit karena gula, sakit karena kolesterol, sakit karena jantung, rubah hidupmu. Terus bukan, Tuhan kenapa engkau gak tolong saya sedih? Bukan, engkau bukan sedih, engkau mestinya mengatur. Karena itu firman Tuhan banyak menulis. Kalau engkau membangun rumah, duduk. Kalau ingin berperang, hitung. Kalau ingin pergi dengan orang, berdamai. Semua berbicara strategi. Bagaimana Nehemia ya, kita punya Nehemia Project ya Pak. Oke, maksudnya yang dulu. Karena di depan nggak ada salahnya ya. Nehemia ngatur, kirim surat, gini-gini sampai bangunan terjadi. Hagai.
Proyek-proyek itu bercerita bagaimana rumah Tuhan itu ropos sementara rumahmu begitu indah. Engkau sedang membuat tabungan yang berlubang. Nah kawan-kawan, tolong di-manage hidup kita. Di depan sulit. Saya tidak ada Melki ya, saya minta tolong Melki buat karung, kemudian karung diisi tanah, dilubangi dikasih ubi. Itu penelitian menyatakan dalam 3 bulan, 1 karung itu penuh ubi. Ketika tahun depan, kesulitan makan, kita mesti berpikir, rumah saya kecil, rumah saya juga kecil. Tapi nggak boleh berhenti berproduksi. Ada banyak cara. Ketika uang lagi, nanti tidak lagi berlaku. Ketika dolar naik tinggi, rupiah akan semakin melemah. Jangan dikira kita punya uang banyak, aman. Enggak, semua berdampak. Gandum secupak sedinar, semuanya mahal. Kita bisa mempersiapkan makanan untuk rumah tangga kita. Kita mau apa? Belajar. Planning bro, bilang kiri kanan. Planning sis. Kalau nggak di planning ya, engkau mengalir aja. Paling-paling kau datang kepada temanmu, Pak saya lagi susah Pak, ya kan? Dan temanmu mungkin nggak susah, tapi dia memanage dengan baik. Terus engkau tinggal mengambil dari dia. Itu tidak fair. Tidak fair. Temanmu memanage hidupnya supaya dia survive. Terus kemudian dia nggak memberi karena dia punya perhitungan. Terus engkau marah dan kecewa. Jadi kalau minta tolong itu tergantung yang nolong. Jangan kita wajib tolong loh ya. Itu namanya bukan minta tolong, itu debt collector. Ngerti bedanya ya? Minta tolong ke Pak Han, Pak harus tolong loh, Bapak kan pemimpin jemaat, kok nggak nolong? PKS gereja menyediakan, tapi saya kasih tahu itu terbatas. Dan kita minta tolong itu tergantung kasih karunia Tuhan gerakkan dia. Jangan paksa. Dia sendiri bertahun-tahun mengatur hidupnya supaya tidak jadi beban. Rasul Paulus mengatakan apa? Dia mengatur hidupnya supaya nggak jadi beban bagi jemaat. Dia jualan tenda. Hak untuk dia terima dari persembahan, dia nggak ambil. Supaya apa? Supaya kalau dia ngomong kebenaran tidak didikte oleh orang-orang kaya. Kebenaran harus disampaikan. Sehingga ketika orang-orang kaya berkata, kalau kamu nggak doain saya, nggak dukung saya nggak ngasih persembahan. Dia bilang, halo bro, I love you, sumber saya Tuhan, saya tetap mengasihi kamu, tetapi kamu tidak bisa mendikte kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Mau jadi jemaat seperti itu? Tidak mendikte, saudara memberi, karena saudara mengasihi Tuhan. Setiap rupiah yang diberikan Bapak Ibu digunakan dengan bertanggung jawab. Anggarannya transparan. Tidak ada organisasi yang saya katakan, yang saya ikutin, begitu transparan, keuangannya transparan, semuanya transparan. Jadi hanya kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi otoritas tertinggi di tempat ini. Hanya Tuhan yang penuh kuasa, itulah otoritas yang tertinggi. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekali kita jalan, naik mobil, kita punya tujuan, kita selalu bawa apa yang disebut dengan ban cadangan, betul nggak? Itu rencana cadangan. Rencana cadangan yang paling bagus adalah rencana cadangan yang tidak dipakai. Semuanya lancar, tetapi hidup selalu tidak seperti yang kita harapkan kadang-kadang. Tidak selalu mulus, kadang-kadang ada hujan dan badai. Ketika hujan dan badai datang Bapak Ibu, kita belajar, ada rencana cadangan. Ketika ban meletus, kita tidak berhenti, jadi penonton, kapan saya sampai? Nggak bisa. Atau cari tumpangan, mobil kita tinggal, penuh risiko. Kita ban cadangan kita gunakan. Dalam hidup, kita harus punya rencana cadangan, memanage hidup dengan baik. Seandainya saya ngomong kebenaran dengan hati-hati, masih dikeluarkan juga. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak meminta-minta? Siapkan diri Anda. Kita dilatih masalah keuangan berkali-kali.
Kita panggil pembicara-pembicara yang bagus. Baik khotbah di sini, di SPK, maupun di Spark. Kita tidak mau ikut. Maunya semua beres. Beres dari Hong Kong, bilang gitu. Ingat, kalau mau beres, bertindak, ikutin, belajar, nggak jelas lakukan. Tuntunan itu perlu. Karena itu di manajemen ini seringkali kita salahkan Tuhan. Padahal kita diberi anugerah untuk mengatur hidup kita. Janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan. Itulah pesan Tuhan di dalam memanage. Yang terakhir Bapak Ibu, sukacita itu dari dalam hati dan mengalir keluar. Bukan tergantung lingkungan dan orang lain. Bukan tergantung Tuhan, karena Tuhan sudah memperlengkapi semuanya bagi kita. Tinggal kita. Dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Semua yang kita lakukan itu mengalir dari hati yang kita jaga. Kalau hatimu murni, nggak ada cacat, nggak ada cheating, nggak ada kebusukan, maka hidupmu akan mengalir kemurnian. Kita tidak bisa berkata, Tuhan jaga hatiku. Tidak. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu sendiri. Bukan hanya menjaga dengan penuh waspada. Orang melempar masalah, menyakiti kita, itu mencoba merusak hati kita. Tapi kita bilang, aku tidak akan izinkan orang lain merusak hatiku. Engkau nggak senang sama saya, engkau membenci saya mengampuni. Saya tidak suka dibenci orang, tetapi saya memilih mengampuni dan melanjutkan hidup. Siapa dia? Kok hati saya tergantung dia? Siapa dia? Kok sukacita saya tergantung sama dia? Sukacita adalah karena merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam hati dan mengalir keluar keputusan kita. Mungkin kita sedang konflik sama istri hari-hari ini. Konflik sama anak, konflik sama orang tua, konflik sama rekan sekerja. Itu biasa. Bilang kiri kanan, itu biasa. Yang menjadi salah adalah kalau hatimu tidak lagi engkau jaga. Hatimu tidak lagi murni. Hatimu penuh kepahitan. Saya mau kita semua menghadapi masalah dengan hati yang murni. Kita tidak sempurna. Sebagai pemimpin, saya tidak sempurna. Sebagai suami dari istri saya, Arina ada di sini, saya tidak sempurna. Sebagai orang tua dari anak-anak, saya tidak sempurna. Sebagai karyawan di perusahaan, apapun saya belum sempurna. Tapi saya berusaha menjaga hati dengan segala kewaspadaan Tuhan. Hidup yang sekali. Nah, Bapak Ibu, inilah 4 hal yang kita bisa lakukan supaya kita tetap bersuka cita senantiasa. Saya akhiri dengan sebuah cerita. Di bandara ada anak kecil yang sangat mengganggu. Dia tendang sana, tendang sini, berisik sekali. Penumpang yang nunggu terganggu banget. Terganggu dia. Sampai ada seorang ibu tidak tahan mendatangi orang tua dari anak itu. Bu, minta tolong ya. Kami sangat terganggu. Kami sangat-sangat terganggu. Dia rewel, teriak-teriak, tendang tempat sampah, nyanyi nggak jelas. Ibu tolong ditenangkan anak itu. Ibu tadi bilang gini. Ibu tadi menjawab yang menjaga anak itu. Bu, maaf ya. Itu bukan anak saya. Kedua orang tuanya barusan meninggal. Dititipin ke saya. Saya juga nggak tahu harus lakukan apa. Dia sedih, dia bingung, nggak tahu ekspresinya karena dia masih kecil. Kalimat itu membuat didengar oleh banyak orang dan suasana jadi teduh. Semua jadi maklum. Bapak Ibu, ketika orang lain sedang menyakiti kita, melakukan hal yang nggak baik, dengar orang itu sedang punya persoalan. Jangan terpancing. Yesus mengatakan apa? Ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan.
Bukan hanya mengampuni, tapi ada belas kasihan kepada anak itu. Di luar sana Bapak Ibu banyak orang siap menyakiti kita. Jangan terpancing. Dia sedang punya banyak persoalan. Dia sedang membuang sampah. Ampuni dia. Doakan dia. Kasihi dia. Mari kita tundukkan kepala. Rasakan kasih Tuhan yang memenuhi engkau pagi hari ini. Kasih dari tempat yang maha tinggi mengalir. Mengalir memenuhi setiap kami. Kasih dari tempat yang maha tinggi itu membuat hatimu mampu mengampuni. Membuat hatimu melihat Tuhan yang baik. Dan mampu membuat dari mulutmu katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Mungkin kau kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Dan kau berpikir seandainya dia masih ada. Seandainya. Tetapi kenapa Tuhan kau panggil dia? Dengar baik-baik. Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Apa yang gak pernah engkau dengar, gak pernah engkau lihat, gak pernah timbul dari hatimu sekalipun. Disediakan Allah bagi orang-orang mengasihi dia. Belajarlah berhenti mengeluh. Lihatlah tangan Tuhan yang mengasihi engkau. Lihatlah kayu salib. Penderitaan Yesus dilakukan karena cinta dan kasih-Nya kepadamu. Dia sungguh mengasihi engkau. Engkau tidak pernah dibiarkan sendirian, Bapak dan Ibu. Engkau dicintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Jika hari ini kau sedang mengalami persoalan emosi, berbagai pergumulan dalam hidupmu, dan kau memilih untuk berkata, Tuhan aku mau memilih untuk bersukacita. Aku memilih untuk menyadari kasih-Mu. Aku memilih untuk tahu bahwa, untuk belajar bahwa sekalipun kau tunda, itu tetap yang terbaik Tuhan sediakan. Aku juga mau belajar mengatur hidupku. Hal-hal kecil yang kau percayakan bagi kami, aku mau mengatur Tuhan. Banyak orang ingin memiliki rumah sendiri yang baik, rumah sendiri yang baik. Tapi ketika dia kontrak, dia tidak merawat dengan baik. Banyak orang ingin mendapatkan gaji yang besar, tapi gaji yang kecil tidak diatur dengan baik. Itu titipan Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin diberkati dengan gaji yang besar, atur gajimu yang sekarang dengan baik. Sungguh-sungguh mencatat semua hal, dan bersyukur karena Tuhanlah yang sumber kehidupan. Jika engkau masih dalam keadaan yang tidak cukup, Bapak Ibu belajarlah terus lebih kreatif. Gunakan waktu yang ada. Tingkatkan kompetensi dirimu. Belajarlah dari yang terbaik yang Tuhan sediakan melalui jemaat di tempat ini. Yang terakhir, apa yang Tuhan sudah berikan bagimu cukup pada saat ini, sesuai dengan kapasitasmu. Karena itu kalau ingin lebih, siapkan hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pilihlah untuk tetap bersyukur. Pilihlah untuk tetap mengasihi. Pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk tetap bersih di hadapan Tuhan.
Tuhan begitu kasih dan baik pada setiap kita. Lalu pagi hari ini kita ingin sama-sama berubah. Ingin menjalani hidup dengan penuh sukacita. Memasuki tahun depan dengan bersama-sama dengan Tuhan. Maukah engkau taruh tanganmu di dada? Minta pertolongan Tuhan. Supaya ke depan engkau tidak lagi melakukan hal-hal yang sama. Dan tangan taruh di dada, saya undang untuk pagi itu berdiri. Kita pujikan sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lagu ini adalah doa kami, Bapa. Jadikan aku seperti yang kau ingini. Aku adalah tanah liat dan engkau adalah penjunan. Bentuk setiap kami. Bukan keinginan kami yang jadi, tapi kehendakmu atas kami. Kehendakmu yang jauh lebih sempurna, lebih baik atas keinginan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh cinta dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.